Happiness consists more in small conveniences or pleasures that occur every day than the great pieces of good fortune that happen but seldom. Kebahagiaan lebih banyak terdiri dari kemudahan atau kesenangan kecil yang terjadi setiap hari daripada sebuah keberuntungan besar yang jarang. Meg Viking. Pada Maret 2022, World Happiness Report merilis 10 negara paling bahagia di dunia. Denmark berada di peringkat kedua, sedikit turun dari biasanya yang selalu menempati urutan pertama. Namun yang menarik, Denmark secara iklim sesungguhnya bukan negara yang nyaman untuk ditinggali. Iklim di sana sering mendung, hanya ada sedikit matahari dan udaranya terlalu dingin. Pemerintah Denmark juga menerapkan pajak yang terlalu tinggi bagi masyarakatnya. Lalu bagaimana mereka bisa mencapai kebahagiaan? Rahasianya adalah pada gaya hidup. Negara Denmark memiliki konsep gaya hidup bahagia yang disebut Yoga, yaitu cara hidup yang nyaman dan suasana yang menenangkan jiwa. Kata Yoga berasal dari kata Denmark yang berarti memberi keberanian, kenyamanan, kegembiraan. Sedangkan dalam bahasa Norse kuno, Yoga yang berarti berpikir, yang kemudian menjadi Hug, yang berarti jiwa, pikiran, kesadaran. Yoga di Denmark menunjuk suasana senang, ramah, nyaman, dengan perasaan sehat serta puas. Yoga menjadi gaya hidup Denmark yang mengedepankan kenyamanan dan memelihara suasana yang ramah sebagai bentuk gaya hidup aspiratif. Yoga di Denmark sudah seperti identitas. Pemerintah Denmark bahkan menggelontorkan dana tinggi untuk kesejahteraan masyarakat, seperti jaminan sosial, kesetaraan, dan keseimbangan hidup dalam pekerjaan. Itulah mengapa pajak di Denmark sangat tinggi. Namun, meski begitu, masyarakatnya rela membayar dengan tertib karena mereka anggap sebagai kontribusi sebagai warga negara yang baik. Jika pajak rendah, mereka bisa saja memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang mewah. Namun mereka sadar bahwa akan ada orang-orang yang tidak cukup bahagia dan tidak sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan kesejahteraan bersama masyarakat Denmark sangat tinggi. We are not paying taxes, we are investing in our society. Kami tidak membayar pajak, kami berinvestasi dalam masyarakat kami, ungkap Meg Viking. Meg Viking adalah CEO dari Happiness Research Institute di Copenhagen dan telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari kehidupan orang-orang di Denmark. Dia kemudian menulis buku The Little Book of Yoga. Yoga sendiri merupakan suasana hati, dan yoga sering dikaitkan dengan lilin. Karena untuk memunculkan suasana hangat, perlu atmosfer yang tepat, terutama dari sisi pencahayaan ruangan. Cahaya lilin adalah salah satu elemen yang identik dengan yoga. Hingga, saking cintanya pada lilin, tiap orang di Denmark menggunakan sebanyak 6 kg lilin setiap tahunnya, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan masyarakat lain di negara-negara Eropa. Sejarah. Kata yoga pertama kali muncul pada tulisan di Denmark pada abad ke-19, dan sejak itu berkembang menjadi ide budaya yang dikenal di Denmark dan Norwegia saat ini. Yoga sebagai bagian inti dari budaya Denmark merupakan fenomena cukup baru dan berkembang pada akhir abad ke-20. Collins English Dictionary menyebut yoga menjadi topik yang banyak dibicarakan setelah periode Brexit di Inggris pada tahun 2016. Beberapa buku yang dipasarkan di Inggris, seperti The Little Book of Yoga oleh Meg Viking, The Danish Art of Happiness oleh Mary Taurel Soderberg, dan The Book of Yoga, The Denmark Art of Living Well oleh Louisa Thomson-Bridge, membawa konsep gaya hidup ini semakin dikenal di dunia. Hingga pada akhir 2017, pencarian online untuk kata yoga semakin meningkat. Bahkan di Copenhagen, ibu kota Denmark, ada tur Yoga and Happiness. Selain itu, babak 2 dari musikal Broadway Frozen dibuka dengan lagu Yoga yang bercerita tentang kenyamanan, kebahagiaan, dan kebersamaan. Yoga menjadi begitu populer dan digunakan menjadi nama berbagai produk, seperti perumahan, nama lunch, acara konser, pameran jalanan, dan lain sebagainya. Pertumbuhan gaya hidup yoga turut merebak di Inggris dan Amerika. Banyak kafe dan restoran mengusung konsep tema dan interior yoga. Kunci gaya hidup ini adalah kebersamaan, kehadiran, kesenangan, relaksasi, dan kenyamanan. Yoga is about having less, enjoying more.
the pleasure of simply being. It is generous and celebratory, a way to remember the importance of the simple act of living itself. Yoga adalah tentang memiliki lebih sedikit dan menikmati lebih banyak kesenangan yang apa adanya, tentang kemurahan hati dan perayaan, cara untuk mengingat pentingnya tindakan sederhana dalam hidup. Louisa Thompson Bridge. Yoga dan panca indera. Yoga adalah kenyamanan yang melibatkan 5 panca indera manusia. 1. Aroma. Dalam yoga, aroma adalah hal yang penting. Aroma wangi dalam rumah, aroma pakaian yang siap pakai, aroma parfum tubuh, maupun aroma masakan yang lezat adalah hal yang membuat kita nyaman. 2. Rasa. Rasa yang dianggap membawa kebahagiaan dalam yoga adalah rasa manis. Sehingga masyarakat Denmark senang mengonsumsi sesuatu yang manis untuk menambah rasa nyaman dan bahagia. 3. Suara. Suara yang memberikan kenyamanan ala yoga adalah keheningan atau tanpa suara. Keheningan akan membawa kita pada suara lirih yang menenangkan, seperti gemericik air, suara angin, serangga, atau detik jam. 4. Perasaan. Perasaan dalam yoga adalah tentang perasaan nyaman, baik kedekatan dengan seseorang, kehangatan keluarga, diterima dalam lingkungan, diperhatikan atau perasaan nyaman dan aman lainnya. 5. Visual. Visual dalam yoga adalah tentang pencahayaan yang nyaman dan hangat, juga tentang hal-hal yang dapat membuatmu dapat merasakan kenyamanan dan kehangatan dalam bentuk visual. Menerapkan yoga dalam kehidupan. Menurut orang Denmark, ketika kebutuhan pribadi seseorang telah tercukupi, maka hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah persahabatan dan rasa saling menghormati. Begitu juga dengan yoga. Kamu bisa bahagia ketika dapat menghubungkan rasa cukup, rasa nyaman, dan kedekatan atau kehangatan bersama lingkunganmu. Ciptakan suasana nyaman. Ciptakan suasana nyaman, baik di rumah maupun ruangan kerjamu. Tata interiornya agar sesuai dengan karaktermu dan tetap ada estetika serta memberi rasa nyaman hingga kamu betah berada di dalamnya. Tak ada salahnya mempelajari teknik interior atau menggunakan jasa desainer interior agar rumahmu tampak estetik dan membuatmu betah. Kamu juga bisa memulai dengan melihat barang-barang di rumahmu dengan seksama dan memilah mana yang benar-benar berguna, berarti, dan memiliki nilai untukmu. Kamu bisa merelakan barang yang hanya memenuhi rumah dan tak berarti lagi. Dalam yoga, penataan cahaya, aliran udara, dan pengaturan suasana memiliki kontribusi besar dalam menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Sehingga perhatikan hal tersebut dalam menata rumah. Kamu juga bisa menyediakan spot khusus di rumahmu yang didesain sedemikian rupa, menyatu dengan alam untuk menikmati sore atau membaca buku. Alat memanjakan diri. Lengkapi rumahmu dengan aroma diffuser yang menenangkan, lilin aromaterapi, atau miliki alat pemijat kaki atau punggung. Investasikan sebagian uangmu untuk hal-hal yang menunjang kebahagiaan dan kenyamananmu. Kamu juga bisa membeli alat-alat yang mempermudah hidupmu dan membuat waktumu lebih efektif. Melakukan hobi. Lakukan hobi yang mempunyai kesempatan untuk memperlambat waktu, bersantai sambil menciptakan karya tanganmu sendiri. Kamu bisa memasak, menulis, melukis, bermain musik, atau melakukan hal yang kamu sukai dan membuatmu larut dalam waktu. Makan yang memberi kenyamanan. Pada dasarnya kita makan adalah untuk mencukupi kebutuhan energi dan nutrisi. Namun dalam yoga, kamu perlu makan dengan teknik agar kamu bisa menikmati makanan tersebut dengan maksimal. Kamu bisa memasak bersama, menghadirkan kebersamaan di rumah, menata hidangan dengan estetik, dan makan bersama sehingga dapat tercipta suasana akrab, hangat, dan intim dalam rumah. Quality time bersama orang tersayang. Siapakah orang-orang yang membuatmu nyaman dan bahagia? Kamu bisa membuat acara bersama yang membuat kalian semakin dekat dan bahagia. Seperti berlibur bersama, berkemah bersama, melakukan aktivitas olahraga, melakukan game seru, atau aktivitas lainnya yang dapat kalian nikmati bersama. Buatlah setiap orang merasa terhubung dan nyaman.
Tinggalkan smartphone dan nikmati kenyamanan bersama mereka yang tersayang. Momen kebersamaan juga mengaktifkan hormon kebahagiaan dan membuatmu merasa dicintai dan merasa aman. Menikmati kesenangan dalam kesederhanaan. Kamu tidak harus selalu mengeluarkan banyak uang untuk bahagia. Kamu bisa mensyukuri hal-hal di sekitarmu dan berbahagia dengan menikmati yang ada secara maksimal. Lakukan aktivitas yang sederhana, seperti menikmati teh jahe atau kopi hangat bersama pasangan di teras, membaca buku cerita untuk anak, atau berjalan-jalan sore di taman. Benar-benar hadir. Matikan smartphone dan biarkan dirimu benar-benar hadir, baik secara fisik dan juga pikiran, dimanapun kamu berada. Jangan terlalu lama menatap layar smartphone. Nikmati kebersamaan yang berkualitas dengan suasana di sekitarmu, orang di sekelilingmu, dan hal apapun yang sedang kamu kerjakan. Feeling connected to others gives meaning and purpose to our lives. Merasa terhubung dengan orang lain memberi makna dan tujuan bagi hidup. Jessica Joel Alexander. Apakah kita sudah bahagia? Cara termudah untuk mengetahui apakah seseorang telah bahagia adalah dengan melihat hubungan sosialnya. Yoga adalah tentang kebahagiaan dan kehangatan bersama orang lain, bukan tentang barang-barang yang bisa kita beli. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia memiliki jumlah dan kualitas persahabatan dan hubungan keluarga yang lebih besar. Bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian memiliki suasana yang hangat dalam rumah kalian? Ataukah kalian masih mengukur kebahagiaan dari barang-barang yang kalian miliki? Nyatanya barang-barang yang indah dan mewah hanya mampu memberikan kita kebanggaan dan kebahagiaan sekejap saja. Namun kenyamanan dan kehangatan keluarga, persahabatan, kebersamaan akan memberikan kebahagiaan yang lebih bertahan lama. Seberapapun mewahnya rumahmu, tak akan mampu memberikan kehangatan bagi hatimu jika tidak ada rasa saling perhatian. Seberapapun kebanggaanmu akan instansi tempatmu bekerja, tak akan cukup memberikan kebahagiaan dan membuatmu betah jika tidak menghargai pekerjaanmu dengan baik atau hubungan antar pegawai tak membuatmu nyaman. Dan seberapa keren pun circle pertemananmu, tak akan membuatmu bahagia jika tak bisa memberikan rasa penerimaan dan rasa saling menghormati. Yoga adalah tentang kenyamanan, kehangatan, dan rasa aman. You cannot buy the right atmosphere or a sense of togetherness. You cannot yoga if you are in a hurry or stressed out. And the art of creating intimacy cannot be bought by anything but time, interest, and engagement in the people around you. Kamu tidak bisa membeli suasana yang tepat atau rasa kebersamaan. Kamu tidak dapat melakukan yoga jika kamu sedang terburu-buru atau stres. Dan seni menciptakan keintiman tidak dapat dibeli dengan apapun kecuali waktu, minat, dan keterlibatan orang-orang di sekitarmu. Mick Viking.